Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya. manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Setiap kita pernah berbuat dosa, tapi jangan pernah putus asa, karena pintu ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Pintu rahmatnya Allah lebih besar daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu bani adamu khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Setiap manusia pernah berbuat dosa, dan setiap orang yang berdosa sebaik-baiknya adalah mereka yang bertaubat, memperbaiki dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di antara ciri-ciri yang akan dirasakan ketika seseorang melakukan dosa. Yang pertama, dosa itu mengantarkan kegelisahan. Mohon maaf, kalau kita sudah berbuat dosa pasti gelisah, betul? Kalau kita sudah berbuat dosa pasti hati tidak tenang. Maka di antara ciri kenapa ya hati enggak tenang? Kenapa ya hati gelisah? Cek, mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan. Karena biasanya dosa itu mengantarkan kegelisahan. Yang kedua, dosa itu mengantarkan kesengsaraan. Mohon maaf, tidak akan bahagia orang yang terus berada dalam dosa. Tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan orang yang masih bertahan dengan dosa. Maka belajar untuk melepas pergi setiap dosa yang pernah kita lakukan. Jangan bangga dengan dosa. Jangan merasa nyaman dengan dosa. Jangan merasa hidup baik-baik saja ketika kita berbuat dosa. Padahal Allah mencintai kita. Apa di antara cintanya? Allah menutupi setiap dosa kita, dan Allah berikan kesempatan kita bertaubat. Betul? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Maka sering sampaikan, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dosa itu akan mengantarkan kita dalam keburukan. Jangan menyepelekan dosa kecil, karena biasanya dosa besar itu terjadi karena kita menyepelekan dosa yang kecil. Betul? Contoh, berbohong. Biasanya kalau orang sudah berbohong di awalnya, maka selanjutnya apa? Akan sibuk menutupi kebohongan kemarin. Setuju? Ingat, tidak akan pernah mendatangkan kebaikan sesuatu yang dimulai dengan keburukan. Tidak akan mengantarkan kebahagiaan sesuatu yang kita hadirkan dalam kesalahan. Tapi saat kita komitmen dengan amal soleh, maka disitulah kita akan mengantarkan kebaikan. Tanya hati, karena dosa itu sangat berkaitan dengan hati. Tanyakan hatimu, karena biasanya hati akan condong kepada kebaikan. Dan jika hati itu gelisah, berarti apa yang kita kerjakan sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah titipkan nyawa dalam diri kita, dan mungkin kita juga pernah berbuat dosa. Segera bertaubat dari dosa, segera perbaiki diri kita dari dosa. Karena boleh jadi, kenapa doamu belum dikabulkan? Mungkin bukan kurangnya doamu, tapi banyaknya dosamu. Karena yang membuat kebaikan tidak datang dalam hidup kita karena masih banyak kesalahan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum minta apapun, belajarlah minta ampun, karena dosamu menghalangimu dari kebaikan. Semoga Allah jaga kita dari setiap dosa yang pernah dilakukan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Penita Syabila. Di tahun 2019 saya pernah dituduh sebagai pelakor. Saya difitnah padahal saya tidak melakukan itu. Nama saya dijelek-jelekan di media sosial dan dimanapun oleh istrinya. Setelah itu berlalu, saya mencoba ikhlas, tetapi saya malu dengan keluarga saya, terutama ibu saya, karena orang tua saya kebetulan tinggal ibu dan sakit jantung. Pada tahun 2020 hidup aku berubah drastis. Aku terlibat lagi kasus, yaitu dituding dan dijebak prostitusi online. Hati saya sangat hancur karena saya tidak melakukan itu. Saya diundang ke Lampung untuk nyanyi. Diberitakan bahwa saya melakukan prostitusi online dengan bayaran 30 juta katanya. Padahal saya tidak menerima uang yang dimaksud tersebut. Uang 30 juta itu pun ada di tas, ada perempuan 2 orang yang katanya penyanyi juga. Ternyata itu dia mucikari dan saya tidak kenal. Saya dihujat habis-habisan. Saya sempat minum pembersih pantai, tapi mungkin Allah belum mengizinkan saya jadi saya masih hidup sampai sekarang. Setelah kejadian itu saya jadi trauma untuk berkecimpung di dunia entertain, karena menurut saya dunia entertain itu jahat. Dan saya memutuskan untuk berhijab bulan kemarin setelah saya melakukan ibadah umroh. Saya terketuk hati dan saya memantapkan diri untuk menutup aurat. Pak Ustadz, aku mau nanya, apakah hijrah dan berhijab sudah cukup untuk menghapus dosa dan mengubah pandangan orang lain terhadap saya dengan image saya yang buruk? Mungkin dulu saya banyak dosa karena saya salah satu model yang lumayan pakaiannya terbuka, sehingga Allah memberikan cobaan yang begitu dahsyat sampai detik ini. Apakah ada amalan lain yang harus saya lakukan agar saya bisa benar-benar jadi pribadi yang lebih baik di mata Allah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik Bunda, setiap orang punya masa lalu, tapi percayalah, setiap orang yang pernah punya masa lalu juga punya masa depan. Setuju? Jangan rapuh terjatuh dengan masa lalu yang sudah berlalu, tapi belajarlah berdiri tegak lagi untuk memilih jalan terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Tolong catat ini. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah fursatut taubah, diberikan kesempatan bertaubat. Jadi kalau kita pernah tenggelam dalam kesalahan, kita tahu salah, kita tahu dosa, dan kemudian kita segera memperbaiki diri kita. Setelah kemarin kita berdosa, maka sungguh dia kembali kepada Allah dengan taubatnya itu, jadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mungkin Allah mengizinkan kita pernah tenggelam dengan kesalahan agar kemudian kita bisa menemukan nikmat taubat dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat dosa, semua dosa sudah dia lakukan. Tubuhnya buat dosa, matanya buat dosa, tangannya buat dosa, pakaiannya, auratnya, semua dosa pernah saya lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Saat kita kembali, saat kita bertaubat, sesungguhnya Allah akan ampuni semua dosamu. Bukan sebagian, tapi semua. Maka hijrah jangan nanggung, berubah jangan nanggung. Yang paling sulit itu istiqomahnya. Betul? Maka ada istilah hijrah itu mudah, yang sulit istiqomah, yang lebih sulit wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka sekarang
Mbak Verina sudah pernah merasakan tenggelam dalam kesalahan. Sekarang hijrah pelan-pelan. Kita nggak bisa merubah masa lalu. Yang bisa kita rubah adalah masa depan. Setuju? Kalau boleh menyesal, silahkan. Nyesel dulu pernah foto nggak baik, nyesel dulu pernah terbuka aurat, harus nyesal. Bahkan kalau ingat itu nangis, malu sama Allah. Bukan malu sama manusia, karena manusia mah datang dan pergi. Yang suka, yang benci datang dan pergi. Tapi kalau kita ingat dosa, nyesel, nangis, malunya bukan karena manusia. Malu sama siapa? Allah. Malu ya Allah. Fotoku dulu, tubuhku dulu pernah dilihat oleh orang lain. Maka mohon maaf, hari ini yang masih tenggelam dalam dosa, apalagi dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang kita lakukan saat ini, tapi dosanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Maka hati-hati dengan postingan kita di sosial media. Mungkin kitanya wafat, tapi postingan kita masih ada. Dan kalau postingan itu keburukan, maka dosanya akan terus ada untuk kita. Posting yang baik-baik, foto yang baik-baik. Tapi udah terlanjur, foto saya, video saya masih banyak di sosmed. Ya sudah, hapus sebisa kita, hapus yang bisa kita jangkau, yang tidak bisa kita berserah sama Allah. Semoga Allah menutupi semua kesalahan kita. Bah, jangan putus asa ya dengan ampunan Allah. Kalau hari ini kita masih dikasih umur sama Allah, dua alasannya. Satu, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan umur agar kita bisa beramal dalam kebaikan. Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita banyak, maka Allah berikan umur sama kita biar kita bisa bertaubat dan minta ampun dari setiap dosa yang pernah dilakukan. Terakhir, ada satu doa Mbak Verina amalkan. Pemirsa yang lagi berhijrah, amalkan doa ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam hijrah yang kita lakukan. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaupi. Izinkan saya bercerita ya Ustadz. Saya kecelakaan satu keluarga. Lalu di kecelakaan itu saya tidak sadarkan diri, sehingga saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke ICU dan dokter memvonis saya untuk hidup 5%, karena dalam tubuh saya, dalam perut saya ada darah. Darah itu usus yang sudah bocor. Karena waktu itu katanya saya ketiban mobil Ustadz. Dan saya kecelakaan, tulang saya patah kaki, tangan saya patah, tulang rahim patah. Di ICU itu saya udah nggak sadarkan diri. Saya melihat jasad saya sendiri Ustadz. Saya melihat orang yang talkinin saya. Saya lihat suami saya nangis terus. Saya lihat komputer saya denyut dan tinggi sudah lurus. Di situ saya di bawah pohon-pohon surga, bunga-bunga surga yang nggak ada di sini. Di sana saya 13 hari Ustadz. Jadi 13 hari. Tapi saya nggak sepersekian detik pun nggak ada di dunia. Dan terakhir ruh saya sudah ada di kubur. Saya berdiri. Iya. Terang kubur saya Ustadz. Di situ saya minta tolong. Setelah saya sadar, saya haus. Saya diberikan minum 1 tetes air putih. Begitu berharganya air putih buat saya Ustadz. Setelah saya sadar, saya dimasukkan lagi ke ruang isolasi yang benar-benar hidup sendiri. Di situ saya didatangi dengan 2 pakaian hitam-hitam, tinggi besar, melebihi eternit. Tapi dia tidak melihatkan wajahnya. Tapi dia melengos Ustadz. Dia balik lagi. Di situ saya baru sadar Ustadz. Pertanyaan saya, apakah kejadian-kejadian itu menghapus dosa-dosa saya yang lalu? Karena dulu saya tidak pernah
menggunakan hijab, pakai rok mini seperti itu. Dan kita nggak tahu dosa saya seluas lautan, saya nggak tahu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sebenarnya kalau kita perhatikan, setiap malam kita tidur. Tidur itu kan hakikatnya kita dimatikan sementara. Maka doa sebelum kita tidur apa bacaannya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah yang menghidupkan, dan dengan menyebut namamu ya Allah yang mematikan. Jadi tidur, rehatnya kita di malam hari itu pertanda bahwa kita ini akan ada masa untuk hibernasi istilahnya, untuk menyelesaikan semua aktivitas dan izin, kemudian kita tertidur. Maka saat kita bangun, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, ahyana, engkau hidupkan kami, ba'da amatana, setelah engkau matikan kami. Maka ini pelajaran adab-adab sebelum tidur yang tidak boleh kita tinggalkan. Satu, misalnya berdoa, betul? Dua, berwudu. Bahkan lebih baik ada sholat witir sebelum kita tertidur, agar saat kita tidur, mati sejenak dalam tidur, mati dalam keadaan baik, dan kita tidak tahu apakah akan hidup lagi besok atau tidak. Betul nggak? Sok, nggak usah jauh-jauh. Bunda izin ya, pernah nggak sebelum tidur minta gini, ya Allah hidupkan lagi aku besok? Enggak. Langsung cepet ya bunda-bunda mah jawabnya ya. Iya. Baru kerasa. Oh iya gitu. Dan kita jarang minta itu, betul nggak? Iya. Maka ada istilah, kalau bunda di malam hari jangan tidur sebelum memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita. Oh masya Allah. Maka ada seorang sahabat yang mungkin bunda tahu kisahnya. Ada seorang sahabat yang sahabat ini dikisahkan orangnya masih hidup tapi sendalnya sudah sampai di surga. Maka kemudian ditanya, apa kebiasaan sahabat ini yang orangnya masih hidup tapi sendalnya sudah sampai di surga? Ternyata tanya sama dia, punya kebiasaan apa sebelum tidur? Ternyata sahabat ini punya dua kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan sebelum tidur. Yang pertama, sahabat ini tidak pernah tidur di malam hari kecuali dalam keadaan berwudu. Berarti bunda harus jaga wudu. Bahkan ketika bunda mau tidur pun kalau bisa dalam keadaan berwudu. Dan kebiasaan kedua yang dimiliki oleh sahabat ini apa? Sahabat ini tidak pernah tidur di malam hari kecuali sebelum itu memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Masya Allah. Ahilman agak kurang setuju dengan istilah mati suri. Mungkin lebih tepat tidak sadarkan diri. Ya. Karena kalau proses mati suri, tentu yang namanya mati sangat panjang perjalanannya. Dan yang kita percayai, setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan alam kubur. Betul. Dan itu yang nanti kita akan ketemui. Yang sampai di alam kubur kita akan ditanya, man rabbuka. Betul? Man nabiyuka, ma imamuka. Itu yang akan ditanya. Tapi kalau ketika tidak sadar diri, kita mungkin tertidur, mungkin terbayang bayangan-bayangan yang mungkin pernah kita pelajari. Boleh jadi itu yang membuat kita harus ingat bahwa mati itu pasti. Dan ketika bunda tanya, apakah yang saya alami itu mungkin karena dosa-dosa saya? Mungkin. Karena rumusnya, seseorang akan diwafatkan seperti apa kebiasaannya saat hidup di dunia. Inilah pentingnya kita punya amal soleh.
agar saat nanti kita kembali kepada Allah bawa amal soleh, karena alam kubur kita ditentukan tergantung amal soleh kita saat hidup di dunia. Insya Allah. Bunda, pernah berbuat dosa adalah kesempatan yang harus membuat kita lebih baik dalam hidup. Dosa kita di masa lalu jangan menghancurkanmu. Dosa kita di masa lalu jangan sampai membuatmu tidak menemukan kebaikan. Karena yang paling berharga dari setiap kejadian itu adalah hikmahnya. Ambil hikmahnya, temukan pelajarannya, dan berjalan lagi dengan segala kebaikan yang Allah titipkan. Percayalah, Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu dalam hidupmu di masa lalu kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan untukmu di masa yang akan datang. Setuju? Setuju. Belajar untuk tutup, titip, tatap. Tutup semua yang sudah terjadi, titip kepada Allah atas semua yang terjadi, tatap masa depan yang Allah siapkan untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah semakin cinta dan sayang sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, gantikanlah semua luka yang pernah ada di hati kami dengan kebahagiaan yang Kau siapkan untuk kami. Ya Allah, gantikanlah rasa sakit yang pernah kami dapatkan dalam hidup ini dengan kebahagiaan sebagai pengganti yang lebih baik yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, cabut keinginan kami dalam berbuat dosa. Ya Allah, cabut keinginan kami dalam berbuat maksiat. Ya Allah, jangan Engkau buat kami tenggelam dalam setiap dosa kami. Bangunkan kami, ingatkan kami, sadarkan kami bahwa hidup tidak akan pernah lama. Ya Allah, hidup hanya sebentar. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan istiqomahkan kami dalam kebaikan kami sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.